analisis struktur pasar. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Novia Paradilani Basmala, NIM 41, selanjutnya Amilza Rizky Rahmawati, NIM 38, Sylvie Kotunada, NIM 35, David Alfredo Padang, NIM 44, dan Yulianti Ratnani Tias, NIM 47. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis struktur pasar yang memiliki beberapa subbab. Yang pertama, ada market share yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Novia. Yang kedua, ada CR4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amilza. Yang ketiga, ada indeks risk management yang akan dijelaskan oleh Sylvie. Yang keempat, ada indeks Rosenberg yang akan dijelaskan oleh saudara David, dan yang terakhir ada koefisien indeks sendiri yang akan dijelaskan oleh Yuli. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur pasar yang menggunakan market share. Market share di sini memiliki beberapa kriteria, yaitu diantaranya yang pertama ada monopoli murni, yaitu apabila satu perusahaan atau lembaga memiliki 100% dari pangsa pasar. Yang kedua ada perusahaan dominan, yaitu apabila memiliki 80-100% dari pangsa pasar dan persaingan kuat. Yang ketiga ada oligopoli tetap, yaitu apabila 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 60-80% dari pangsa pasar. Yang keempat ada oligopoli longgar, yaitu apabila 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Yang kelima ada persaingan monopolistik, yaitu apabila banyak pesaing yang efektif, tidak satupun yang memiliki pangsa pasar lebih dari 100%. Dan yang terakhir yaitu persaingan murni, yaitu apabila lebih dari 50 pesaing tetapi tidak satupun yang memiliki pangsa pasar berarti. Rumus dari market share yaitu A per X kali 100. Nah, untuk menghitung market share yaitu ada beberapa langkah. Dan di sini ada tabel nama pedagang dari huruf G, H, I, dan seterusnya, di mana setiap pedagang memiliki jumlah pembelian yang berbeda atau bisa dikatakan tidak semua memiliki nilai yang sama. Pertama-tama kita harus menghitung KR terlebih dahulu, yaitu dengan cara setiap jumlah pembelian dibagi dengan total jumlah pembelian itu sendiri. Contohnya kita hitung KR pada pedagang G. Pedagang G memiliki jumlah pembelian sebanyak 90, lalu dibagi dengan total jumlah pembelian yakni sebesar 1595 dan hasilnya yaitu 0,056. Begitupun dengan nilai KR ke bawah sama caranya. Selanjutnya, menentukan market share. Di sini saya tetap melanjutkan contoh yang nilai KR pada pedagang G, yaitu sebesar 0,056 dikalikan 100, yakni menghasilkan market share yang pertama 5,6%, dan begitu pun seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir, menentukan nilai market share kumulatif dengan cara memindahkan hasil market share yang pertama yaitu sebesar 5,6 ke kolom market share kumulatif pertama yaitu tetap 5,6, lalu dijumlahkan dengan nilai market share di bawahnya yakni 5,6, menghasilkan nilai kumulatif di kolom kedua sebesar 11,2, dan seterusnya memiliki cara yang sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari cerita ini diketahui hasil perhitungan market share terdapat 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 40 sampai kurang dari 60% dengan nilai kumulatif sebesar 22,4%, sehingga struktur pasar yang terbentuk bersifat oligopoli longgar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai concentration ratio of figures 4 atau CR4. Kriteria dari CR4 ini yang pertama yaitu CR4 kurang dari 0,4 termasuk ke dalam struktur pasar persaingan sempurna. Selanjutnya CR4 lebih dari 0,4 tetapi kurang dari 0,8 termasuk ke dalam struktur pasar bersifat oligopoli atau oligopsoni. Selanjutnya CR4 lebih dari 0,8 termasuk struktur pasar
bersifat monopoli atau monopsoni. Rumus dari CR4 yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi oleh KR total. Pada tabel menyebutkan bahwa penjumlahan KR1 sampai dengan KR4 sebesar 0,224 dibagi dengan KR total yaitu sebesar 1, jadi jumlah CR4 sebesar 0,224. Jadi dapat disimpulkan bahwa CR4 termasuk kriteria struktur persaingan sempurna, yaitu CR4 kurang dari 0,4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis struktur pasar menggunakan Indeks Hirman-Herfindahl (IHH). IHH bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar penjual petani terhadap pembeli pedagang. Untuk mencari IHH juga masih berkaitan dengan CR4 atau KR, yakni jumlah pangkat dua pangsa dari seluruh perusahaan yang ada di dalam industri. Nilai IHH didapat dari jumlah kuadrat KR1 ditambah kuadrat KR2 ditambah kuadrat KR3 dan seterusnya. N sama dengan jumlah pedagang pembeli yang ada di suatu wilayah. KR1 sama dengan pangsa pembelian komoditi pangsa pasar dari pedagang ke I, misalnya I1, 2, 3, sampai seterusnya. Kriteria IHH. IHH sama dengan 1 akan mengarah ke monopoli atau monopsoni. IHH sama dengan 0 mengarah ke persaingan sempurna. Dan apabila IHH-nya ada di antara 0 dan 1, maka akan mengarah ke oligopoli atau oligopsoni, sehingga diperoleh hasil IHH 0,0497 dari perhitungan kuadrat KR1 ditambah kuadrat KR2 ditambah kuadrat KR3 dan seterusnya. Karena hasilnya 0,0497 berada di antara 0 dan 1, maka akan mengarah ke struktur pasar oligopoli. Hai teman-teman. Saya David Alfredo Padang, NIM 190321100044. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang indeks Rosenbull. Nah, dari tabel yang telah kita lihat ini, ada tabelnya. Ini memiliki jumlah lembaga pemasaran sebanyak 20 dan market share-nya ada 20. Nah, teman-teman perlu lagi kita ketahui bahwa indeks Rosenbull ini memiliki rumus 2 dikali sigma. Sigma merupakan hasil jumlah dari I dikali SI, ya, maksudnya seluruh lembaga pemasaran dikali seluruh market share-nya, kemudian dikurangkan 1. Nah, jadi teman-teman dapat kita lihat di tabel ini lembaga pemasaran yang pertama yaitu lembaga pemasaran 1 dikali 0,056. Itu jawabannya adalah 0,056. Yang kedua, 2 dikali 0,056. Hasilnya adalah 0,0112. Sampai yang ke-20 dikalikan demikian, 20 dikali 0,043, hasilnya adalah 0,86. Kemudian kita jumlahkan seluruh hasil dari I kali SI dari semua lembaga pemasaran. Kemudian kita mendapatkan hasil 9 dikali 9,922. Nah, jadi kita masukkan ke rumus ya teman-teman. Rumusnya adalah 2 dikali jumlahnya tadi adalah 9,922, kemudian dikurangkan 1. Seperti dasar perhitungan. Kalau yang di luar dioperasikan adalah perkalian. Jadi 2 dikali 9,92 dan dikurangkan 1, dapat kita hasilnya itu adalah 18,844.
Nah, jadi dapat kita temukan R-nya. R-nya itu 1 per hasil dari rumus indeks Rosenbull, yaitu 2 dikali sigma dikurang 1, yaitu 1 per 18,844. Hasilnya adalah 0,53. Nah, jadi teman-teman ini sudah memenuhi syarat ya, karena kriteria dari indeks Rosenbull itu R sama dengan tidak lebih dari 1 atau R sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya R itu adalah 0,053. Jadi dapat kita ketahui ini merupakan indeks Rosenbull. Nah, jika nilai yang diperoleh mendekati derajat minimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung ke arah pasar sempurna. Jika cenderung mendekati maksimum, maka cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Nah, jadi dapat kita lihat dari hasilnya bahwa ini menunjukkan bahwa nilai arahnya itu menuju arah pasar persaingan sempurna. Nah, sekian penjelasan tentang indeks Rosenbull. Dan teman-teman mohon maaf apakah ada kesalahan. Thank you. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien indeks Gini. Pada tabel yang tertera pada PowerPoint di samping, dapat dijelaskan jika rumus koefisien indeks Gini adalah IG sama dengan sigma I, A sama dengan 2, PA-1 kali QA minus PA kali QA-1 dikali 1/10.000. Dan pada soal di samping dihasilkan indeks Gini sebesar 0,049419, maka berada di kriteria indeks Gini lebih besar dari 0,0 dan lebih kecil sama dengan 0,4, atau memiliki kriteria timpang ringan sehingga struktur pasar yang terbentuk adalah pasar monopolistik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.